cerita dari Pak Ali dulu terkait dengan lahan yang dimaksud, akses jalan yang dimaksud berarti kisi-kisi yang nanti perlu didiskusikan antara Bapak Ketua Dewan, pihak SMI, karena dulu nih ada cerita di masa lampau itu ada angka-angka yang muncul. Ini mohon maaf, ini perlu saya sampaikan. Dari mana? Dari pihak semen pada waktu itu. Nah, mengurai kemacetan hari ini yang hari suci supaya ada jalan alternatif tembus ke Keterwaidi sebelah makam pahlawan. Tak indah rasanya kalau dari pihak SMI tidak hadir di sini, karena mereka yang mengambil keputusan. Kita bisa memutuskan, nggak bisa. Nanti yang menjembatani siapa? Bapak Ketua Dewan. Jadi kita berpikir gini aja, kita pastikan bahwa jalan itu kedepannya sebagai jalan alternatif untuk mengurai kemacetan di wilayah suci. Kalau itu selesai, insya Allah clear wilayah suci, lancar, aman Pak. Saya juga berharap itu, karena setelah ada jalan kanan kirinya bisa dibuat perputaran perekonomian untuk warga masyarakat di sekitar, dan itu luar biasa ke depannya. Mungkin itu Pak Ketua Dewan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi gini, Cali sama teman Pak. Jadi saya juga ketika dengar aduan ini, saya nggak yakin ini selesai dalam satu kali audiensi. Karena kalau pandangan saya, setelah ini maka perlu mendatangkan juga pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan lahan tersebut. Antara lain pihak semen. Semen ini kan ada dua juga, kita SMI-nya atau Semen Indonesia-nya. Karena memang secara pengolahan itu ikut SMI, tapi secara legalnya apakah itu ikut SMI atau semennya, SIG-nya, itu juga akan kami undang. Kemudian yang kedua, ini juga perlu konfirmasi, karena kalau pengen tuntas ya harus mendatangkan pihak desa dari dua desa tersebut, baik itu desa suci maupun desa kembangannya. Kemudian, nah tinggal BPN. BPN ini cobalah kita koordinasi, tapi barangkali bisa kita hadirkan juga untuk memberikan pandangan soal tanah tersebut. Nah, di sisi lain ada dari unsur pemerintah daerah, itu juga harus hadir, karena ketika status ini sudah diputuskan, maka kalau misalnya ini nanti dimanfaatkan untuk akses jalan umum, maka nanti yang take over pastinya dari pemerintah daerah. Dalam hal ini ke dinas PUPR langsung ya Pak. Nah itu kan tadi sedikit ngobrol sama Pak Adi juga, apakah ini nanti perlakuannya serupa dengan jalan Siti Fatimah? Apakah seperti itu atau enggak? Tapi kalau konteksnya jalan Siti Fatimah, itu kan konteksnya kalau nggak salah itu pinjam pakai Pak ya? Iya, pada waktu itu. Nah, tapi kan ini kalau sudah stakeholdernya sudah kita panggil yang berkaitan langsung dengan tanah ini, mungkin wawasannya akan lebih luas lagi. Bisa jadi mungkin kita akan private juga pembahasan tentang HGU-nya mereka kan? Karena dalam salah satu pertanggungjawaban HGU itu ya tidak boleh menelantarkan tanah. Ketika pihak pengelola HGU ternyata terbukti menelantarkan tanah, ya konsekuensinya harus segera dikembalikan kepada negara. Kan seperti itu konsekuensi dari pemanfaatan HGU. Nah, ini konteks-konteks inilah yang nanti akan coba kita bahas lebih lanjut ketika kita sudah bisa duduk bersama dengan pihak terkait yang saya sebutkan tadi. Dan sekali lagi saya dalam konteks ini, pembahasan ini tidak bisa memutuskan dalam satu kali waktu ini, Cali. Jadi perlu lebih lanjut. Tapi secara prinsip, kalau kami di DPRD senantiasa mendukung Pak. Hadirin sekalian. Jadi memang banyak sekali tanah-tanah yang dikelola oleh instansi, dan bukan saat ini bukan
menjadi asetnya daerah dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Mungkin ini satu case ya, misalnya yang dikelola oleh Semen Indonesia. Masih ada lagi sebenarnya beberapa tanah yang dimiliki oleh BUMN, PT atau instansi lain yang berada di Kabupaten Gresik yang juga hari ini dalam posisi yang tidak dikelola secara optimal. Nah ini yang kami sangat apresiasi, ini sudah disampaikan ke kami dan mudah-mudahan ini bisa kami kawal lebih lanjut dengan menghadirkan tadi stakeholder-stakeholder yang kami maksud dan dengan tujuan utama untuk bisa memberikan alternatif solusi bagi masyarakat, terutama akses jalan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Gresik, khususnya melintasi antara Desa Suci dan Kembangan tadi. Mungkin kakek macet kakek ini, aku kepingin dalan sing hari ini kayak semen padahal tak ada semen. Itu dari dalan umum digawe aset daerah. Jadi muntung daerah, muntung ke pemerintahan. Aku cuma ingin konco-konco dewan, konco-konco pemerintahan bener-bener niatan daerah. Nomor dulu nih, sebagai bentuk kita adalah kota santri, dewek sik duwe tata krama, ngandani semen padahal kael duwe. Nek tak percaya sampai detek. Terus nomor telu nih, sadurunge ana semen, iku ana dalan sing tembus antara Suci bareng Kembangan. Dan perlu diingat, dalan itu dirusak semen. Aku gak nuntut balik no dalan itu, tapi dalan sing wis ana iku balik nang rakyat. Karena diskusi masalah ini malah ono kretek versi BBN, aneh. Kretek versi BBN. Dan aku wis tau lihat di BBN bahwasanya ono indikasi dhek wis wani ngono surat sehingga ono indikasi semen mau mengurus sertifikat menjadi hak milik. Mosok mergo berbekal surat kontrak wae kepen memiliki tanah negara. Sementara masyarakat Gresik akeh sing ngontrak, akeh sing kos gak di omah. Dan perlu diingat, Kembangan adalah wajah kota, bukan tempat kaum kumuh. Mestinya itu nek dalan iki iso balik nang masyarakat, ngapunten nggih. Insyaallah masih bersih tambang. Jadi sampean buka, semen gak duwe hak semen itu. Cuma sewa. Sewa wis entek. Susah lagi ini. Bukan hak milik. Sementara hak wis entek. Malah oke itu ada oknum kawan-kawan dari Pemda malah sempat omongi tolong jadi tanda tangani semen jalur perpanjangan. Jadi supaya balik nama masyarakat dari Gresik.